Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan sebanyak 6 orang. Yang pertama, Aulia Fitri Mandasari, nomor BP 17 10 25 1012. Yang kedua, Anissa Azmi Rahman, nomor BP 19 10 25 1017. Yang ketiga, Sri Lestari Kurnia Siregar dengan nomor BP 19 10 25 1018. Selanjutnya, Siska Rahim nomor BP 19 10 25 1013. Selanjutnya, Tasa Meliana nomor BP 19 10 25 1020. Dan saya sendiri Dela Rahma Putri dengan nomor BP 19 10 25 1016. Baiklah, pengertian respirasi beserta pembagiannya saya sendiri akan menjelaskan. Apa itu respirasi? Respirasi adalah suatu proses yang melibatkan penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta energi lainnya yang dibutuhkan untuk mempertahankan reaksi metabolisme yang terjadi di dalam jaringan. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju respirasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal atau faktor lingkungan dan faktor internal. Pembagian respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, perbedaan kebutuhan oksigen. Dari pengertiannya saja, kita sudah bisa melihat perbedaan utama ini, di mana respirasi aerob dapat berlangsung dengan adanya oksigen dan respirasi anaerob sebaliknya. Dalam proses anaerob, oksigen menjadi unsur penting yang akan menunjang keberhasilan katabolisme. Sedangkan pada respirasi anaerob, organisme tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Yang kedua, perbedaan lokasi. Lokasi juga menjadi satu hal yang sangat berbeda di antara keduanya. Pada respirasi aerob, umumnya lokasinya ada pada organel sel yang disebut dengan mitokondria. Sedangkan pada respirasi anaerob terjadi pada sitoplasma. Yang ketiga, perbedaan proses dan tahapan. Selanjutnya, pada respirasi aerob, proses dan tahapan cenderung lebih kompleks dan rumit sebab melalui tahapan antara glikolisis, siklus Krebs, serta transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob memiliki proses yaitu hanya melalui tahapan glikolisis saja, atau fermentasi saja. Yang keempat, perbedaan produk energi yang dihasilkan. Dengan proses yang lebih kompleks, respirasi aerob menghasilkan energi yang jauh lebih banyak daripada respirasi anaerob. Respirasi aerob menghasilkan 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP saja. Yang terakhir, atau yang kelima, perbedaan hasil samping. Perbedaan yang terakhir yaitu pada hasil sampingnya. Dalam respirasi aerob, proses yang terjadi akan merombak substrat menjadi karbon dioksida serta air secara sempurna. Dengan kata lain, semua hidrogen yang lepas dari substrat selama proses akan bereaksi dengan gas O2 dan menghasilkan HO2. Sedangkan pada respirasi anaerob, substrat dirombak menjadi air dengan tidak sempurna. Sebagian hidrogen yang dilepas dalam substrat
Sebagian air yang dilepas dalam substrat selama tahapan berlangsung akan bereaksi dengan senyawa lain, kemudian membentuk berbagai jenis asam seperti asam laktat, asam pirufat, dan juga etanol. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ada dua, yaitu umur dari tanaman. Jika tanaman muda, lebih cepat respirasinya daripada tanaman tua. Yang kedua, substrat yang tersedia. Jika substrat tersedia itu rendah, maka respirasinya juga akan rendah. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, cahaya matahari. Jika cahaya matahari mencukupi pada tanaman, maka proses fotosintesis akan menjadi tinggi, sehingga substrat yang dihasilkan dari fotosintesis memenuhi kebutuhan dari respirasi, sehingga respirasi akan menjadi cepat. Yang kedua, temperatur. Pada suhu 0 derajat Celcius, respirasi menurun. Dengan kenaikan temperatur 35 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, maka meningkat juga respirasinya. Tetapi pada suhu di atas 45 derajat Celcius, respirasi akan menurun kembali. Yang ketiga, konsentrasi O2. Jika konsentrasi O2 meningkat pada respirasi aerob, respirasi akan cepat, tetapi pada respirasi anaerob, respirasi akan berhenti. Yang keempat, konsentrasi CO2. Kadar CO2 yang tinggi akan menghambat proses respirasi. Yang kelima yaitu luka. Jika terjadi luka pada tumbuhan, maka respirasi akan cepat karena oksigen yang masuk akan lebih mudah. Yang keenam, ada rasa mekanik. Jika tanaman digoyang, maka respirasinya akan semakin cepat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tahap dari respirasi aerob. Sangat jelas pada gambar ini, yang mana respirasi aerob ini diawali dari glikolisis. Glikolisis adalah pengubahan dari glukosa atau C6 menjadi asam pirufat atau C3, yang mana glikolisis ini berlangsung pada sitoplasma. Setelah glikolisis, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Yang mana dekarboksilasi oksidatif ini adalah pengubahan asam pirufat menjadi 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung pada mitokondria. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah penyatuan reaksi asetil-CoA dengan asam oksaloasetat, yang mana akan menghasilkan KOA, 6-NADH, 2-FADH2, dan 4-CO2, yang mana siklus Krebs ini berlangsung pada mitokondria, sama dengan tahap yang kedua tadi, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Lalu tahap yang terakhir adalah transfer elektron. Transfer elektron ini adalah reaksi reduksi yang menghasilkan H2O, juga energi seperti ATP. Nah, respirasi anaerob adalah salah satu proses katabolisme yang tidak membutuhkan oksigen, tetapi menggunakan senyawa-senyawa tertentu seperti etanol dan asam laktat. Nah, pada kondisi anaerob, suatu sel akan dapat mengubah asam pirufat menjadi karbon dioksida dan etil alkohol, serta membebaskan energi yang berupa ATP atau oksidasi asam pirufat, dan sel otot karbon dioksida dan asam laktat, serta akan membebaskan energi pula yang berbentuk ATP. Nah, bentuk proses reaksi yang terakhir disebut juga dengan fermentasi, yang juga akan melibatkan enzim-enzim yang terdapat di dalam sitoplasma sel. Pada respirasi anaerob ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu tahapan glikolisis, di mana satu molekul glukosa akan diuraikan menjadi asam pirufat, NADH, dan 2 ATP. Nah, tahapan yang keduanya yaitu pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol, dan juga pembentukan asam laktat atau yang dikenal dengan fermentasi asam laktat. Tahapan yang ketiga adanya aseptor elektron,
Yang terakhir bukan oksigen, tetapi senyawa lain seperti alkohol, asam laktat, dan menghasilkan energi sekitar 2 ATP. Nah, mekanisme respirasi anaerob ini ada 3. Yang pertama yakni fermentasi etanol adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Mekanisme yang keduanya ada fermentasi alkohol yang terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur atau ragi yang tahapan glikolisisnya sama dengan tahapan glikolisis pada respirasi aerob. Nah, yang mekanisme ketiganya ada fermentasi asam laktat yang dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat yang akan terdegradasi dan dikatalis oleh enzim asam laktat, asam laktat dehidrogenase, dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Kita akan menjelaskan tentang titrasi, di mana titrasi adalah penambahan lambat dari suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui atau disebut dengan titran ke volume yang diketahui dari larutan lain dengan konsentrasi yang tidak diketahui sampai reaksi mencapai netralisasi yang sering ditandai dengan perubahan warna. Titrasi adalah konsep stoikiometri yang diterapkan untuk menentukan konsentrasi larutan yang tidak diketahui. Ada beberapa persyaratan mendasar yang harus dipahami seseorang sebelum melakukan titrasi. Konsentrasi larutan yang tidak diketahui bisa dalam bentuk asam, basa atau garam, dari asam atau basa. Titrasi juga dapat digunakan untuk membuat titrasi juga bisa digunakan untuk menentukan membuat kemurnian sampel atau perhitungan pH dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Hanya itu dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.